Selama lebih dari 70 tahun, satu keluarga telah memerintah Korea Utara seperti dewa. Tapi obsesi untuk mengendalikan ini tak muncul begitu saja. Itu dimulai di tanah kuno yang terbagi oleh raja-raja yang bersaing. Itu ditempa oleh penjajah brutal, dan itu secara tak sengaja diciptakan oleh garis yang digambar di peta. Saat ini, keluarga-keluarga di Korea Utara harus mengumpulkan 1 ton manusia tiap tahunnya. Ya, Dan orang-orang benar-benar berebutnya. Tiap rahasia dimulai dari suatu tempat, tapi untuk kisah Korea Utara, kita harus mundur jauh ke tahun 57 sebelum Masehi. Sebelum Korea Utara menjadi Korea Utara, tanah ini merupakan medan perang selama lebih dari 2000 tahun. Jadi bagaimana berabad-abad peperangan dan isolasi menanam benih bagi kediktatoran paling ekstrim di dunia? Mari kita mulai dari awal. Di tahun 57 sebelum Masehi, Korea bukanlah satu negara. Itu adalah 3 kerajaan terpisah yang terus-menerus berperang satu sama lain. Goguryeo, Baekje, dan Silla. Bayangkan 3 bersaudara memperebutkan kamar tidur yang sama selama 700 tahun. Itulah yang pada dasarnya terjadi. Tanah ini milikku. Tidak jika aku mengambilnya duluan. Kalian berdua harus melewati aku. Dan mereka memang saling berhadapan selama berabad-abad. Pertempuran itu sengit. Siapapun yang berkuasa menuntut kesetiaan mutlak dari rakyatnya. Karena jika kamu tak patuh, kamu mungkin akan mati. Akhirnya di tahun 668 Masehi, Silla menang dan menyatukan Korea. Berita bagus bukan? Tidak juga, karena Korea segera mendapat pelajaran pahit. Sebuah negara yang lebih besar bernama Tiongkok sedang mengawasinya. Tiongkok sangat besar, kuat, dan berada tepat di sebelah Korea. Raja-raja Korea dengan cepat sadar bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus tunduk pada Kaisar Tiongkok dan membayar upeti. Pada dasarnya, Korea jadi sangat pandai mengatakan "ya tuan" sambil tetap independen di dalam negeri. Beranjak ke tahun 1392, sebuah dinasti baru berkuasa yang disebut Joseon dan akan berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Di tahun 1882, Korea dikenal sebagai kerajaan pertapa karena sengaja mengisolasi diri dari dunia luar. Jika kita tetap diam, membungkuk rendah dan membayar upeti pada Tiongkok, mungkin semua orang akan membiarkan kita berdiri. Dan jika tidak, kita lebih membungkuk lagi. Strategi ini sebenarnya berhasil selama berabad-abad, tapi negara-negara tetangga Korea takkan membiarkannya. Jepang menginvasi Korea di tahun 1590-an dan menghancurkan negara itu. Lalu Tiongkok, Jepang, dan Rusia semuanya menginginkan pengaruh atas Korea. Caranya adalah dengan mengadu domba mereka. Tunduk kepada siapapun yang terkuat. Melakukan apapun untuk bertahan hidup. Di tahun 1910, Korea telah habiskan 2000 tahun mempelajari beberapa pelajaran brutal. Loyalitas mutlak kepada pemimpin sama dengan kelangsungan hidup. Hierarki yang ketat menjaga ketertiban. Isolasi melindungi dari ide-ide berbahaya dari luar. Dan yang terpenting, kendalikan rakyatmu sepenuhnya. Atau orang lain akan melakukannya. Di tahun 1910, Korea menghilang dari peta sepenuhnya selama 35 tahun. Jadi bagaimana pendudukan brutal ini menciptakan kondisi sempurna bagi Kim Il-sung untuk menjadi dewa? Ya, Jepang secara resmi mencaplok Korea di tahun 1910, yang berarti selama 35 tahun berikutnya, Korea tak ada sebagai sebuah negara. Pendudukan Jepang sangat brutal. Kerja paksa, wanita penghibur dipakai sebagai budak esek-esek, dan Jepang mencoba menghapus budaya Korea sepenuhnya. Orang Korea dipaksa memakai nama Jepang, berbicara bahasa Jepang, dan bahkan menyembah Kaisar Jepang. Jika kamu bicara bahasa Korea di depan umum, kamu bisa ditangkap. Jepang benar-benar mencoba membuat orang melupakan bahwa mereka adalah orang Korea. Seorang anak laki-laki bernama Kim Il-sung menyaksikan semua ini terjadi. Dia bergabung dengan gerakan perlawanan dan melawan Jepang sebagai pejuang gerilya. Dan saat dia berjuang, Kim mempelajari sesuatu yang penting. Dia melihat persis gimana Jepang mengendalikan jutaan orang. Kultus kepribadian di sekitar kaisar. Menulis ulang sejarah, menyingkirkan siapapun yang tak setuju, membuat orang melupakan siapa diri mereka. Kim mempelajari cetak biru ini dengan sangat cermat. Dia cuma butuh kesempatan untuk memakainya. Kesempatan itu datang pada Agustus 1945 ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang menyerah. Korea akhirnya bebas. Tapi kamu tak bisa menyerah kecuali kamu punya seseorang untuk menyerah. Jadi Amerika dan Soviet menerima penyerahan Jepang dan menarik garis tepat di seberang Korea di paralel ke-38. Kami akan mengambil selatan dan Anda mengambil utara. Tentu, tapi hanya sementara kan? Beberapa bulan, lalu kita mengadakan pemilihan? Ya, benar-benar sementara. Itu tidak sementara. Soviet menempatkan Kim Il-sung sebagai orang mereka di utara.
Amerika mendukung seorang pria bernama Syngman Rhee di Korea Selatan. Rencananya adalah mengadakan pemilihan umum bebas dan menyatukan kembali Korea. Namun baik Kim maupun Rhee menyadari bahwa jika ada pemilihan umum bebas, mereka mungkin bisa kalah. Dan kalah berarti kehilangan kekuasaan. Jadi garis sementara itu bertahan selama 1 tahun, kemudian 2 tahun, lalu 5 tahun. Di tahun 1950 tidak hanya ada 2 zona lagi. Ada 2 negara terpisah dengan 2 tentara terpisah dan mereka benar-benar saling membenci. Kim Il-sung punya wilayahnya, dukungan Soviet dan cetak biru untuk kendali total yang telah ia pelajari dari Jepang. Sekarang ia hanya perlu menaklukkan Korea Selatan dan memerintah seluruh Korea. Seberapa sulitkah itu? Di awal tahun 1950, Kim mutusin pergi ke Moskow untuk bertemu dengan Stalin. Ia punya rencana yang licik. Stalin, izinkan saya menyerang Korea Selatan. Saya akan menang dalam 3 minggu. 3 minggu? Gimana dengan Amerika? Mereka tak akan berperang untuk Korea. Mereka tak peduli. Kau yakin? Oh ya, yakin. Itu akan mudah sekali. Peringatan spoiler, ternyata tidak semudah yang dia kira. Di 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang. Dan pada awalnya, Kim tampak seperti seorang jenius. Pasukan Korea Utara bergerak ke selatan dengan tank-tank Soviet. Seoul jatuh dalam 3 hari. Tentara Korea Selatan tercerai-berai. Pada bulan Agustus, pasukan PBB dan Korea Selatan terdesak ke sudut kecil di sekitar Pusan. 1 dorongan lagi dan Kim akan memenangkan semuanya. Kemudian keadaan berubah. Pada 15 September, Jenderal Amerika MacArthur mendaratkan pasukan di belakang garis musuh di Incheon. Itu beresiko, tapi berhasil. Korea Utara panik. Dalam 2 minggu, Seoul direbut kembali. Pada bulan Oktober, pasukan PBB berada jauh di dalam Korea Utara. Perang muda sekali Kim telah menjadi bencana. Korea Utara hanya beberapa jam lagi dari kekalahan total. Kemudian Tiongkok muncul. Di akhir Oktober, ratusan ribu pasukan Tiongkok membanjiri perbatasan. Mereka menyebut diri mereka sukarelawan yang tidak menipu siapapun. Apakah itu pasukan Tiongkok? Tidak. Mereka hanya 300.000 sukarelawan. Itu adalah tentara. Tentara sukarelawan sama sekali berbeda. Perang berlanjut ke kebuntuan brutal tepat di paralel ke-38. Selama 2 tahun lagi, pasukan bertempur memperebutkan bukit-bukit beku yang sama. Akhirnya di 27 Juli 1953, mereka menandatangani gencatan senjata. Bukan perjanjian damai, hanya kesepakatan untuk berhenti menembak. Korban jiwa akhirnya sangat buruk. Lebih dari 3 juta orang tewas. Seluruh kota rata dengan tanah. Dan setelah semua pertumpahan darah itu, perbatasan berakhir tepat di tempat asalnya di tahun 1945. Perang 3 minggu Kim berlangsung selama 3 tahun dan tak menghasilkan apapun kecuali menjadikan pembagian itu permanen. Tapi untungnya bagi Kim Il-sung, setelah kalah dalam perang yang ia mulai, ia tak digulingkan. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia menjadikan dirinya dewa. Kim Il-sung baru saja memimpin negaranya ke dalam perang yang menewaskan jutaan orang. Jadi gimana ia bisa bertahan dan memerintah selama 46 tahun lagi sebagai dewa abadi? Sederhana, ia menyingkirkan semua orang yang mungkin menantangnya. Setelah perang, orang-orang yang mempertanyakan Kim mulai menghilang. Politisi pro-Soviet hilang di tahun 1956. Politisi pro-Tiongkok dibersihkan di tahun 1958. Di tahun 1960, Kim berdiri sendiri tanpa saingan yang tersisa. Mungkin kita harus berdiskusi. Diskusi apa? Saya rasa Anda mungkin salah tentang... Terjadi kecelakaan lagi. Namun ia tak hanya ingin kekuasaan. Ia menginginkan pemujaan. Jadi di tahun 1960-an, putranya Kim Jong-il mengambil alih propaganda. Dan bersama-sama mereka menulis ulang sejarah. Kisah baru itu mengklaim Kim lahir di Gunung Suci dengan pelangi ganda dan burung layang-layang yang bernyanyi. Kebohongan total, tapi mempertanyakannya berarti kematian. Mereka mengatur ulang kalender sehingga tahun 1 menjadi tahun kelahiran Kim. Patung-patung raksasa muncul di mana-mana. Setiap rumah butuh potretnya, dan orang-orang harus membungkuk kepadanya setiap pagi. Jika rumahmu terbakar, kamu harus menyelamatkan potret Kim terlebih dulu, bahkan jika kamu meninggal. Lalu mereka lakuin sesuatu yang benar-benar gila. Mereka mulai menghapus bahasa itu sendiri. Kata saya dihapus dari bahasa, yang berarti kamu tak bisa bilang, saya mencintai air, hanya kami mencintai air. Orang-orang diajarkan bahwa mereka adalah ras Kim Il-sung, bukan Korea atau Asia. Bahasa Korea Utara tak punya kata untuk cinta, kebebasan, hak asasi manusia atau stres.
karena hal-hal itu tidak ada di surga mereka. Setiap rumah mendapat radio yang tak bisa dimatikan, selalu menyala di saluran propaganda. Anak-anak belajar bahwa burung dan tikus bisa mendengarmu, yang berarti pengawasan ada di mana-mana. Dan jika kamu lakukan kejahatan, anak-anak, orang tua, dan cucumu juga akan masuk kamp penjara. 3 generasi dihukum karena kesalahan satu orang. Di tahun 1974, Kim menunjuk putranya Kim Jong-il sebagai penerusnya. Ini mengejutkan komunis di mana-mana karena pemerintahan turun-temurun adalah kebalikan dari komunisme. Tapi siapa yang akan menghentikan seorang dewa? Di tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan semua bantuan dihentikan. Ini buruk. Kim Il-sung meninggal di tahun 1994 setelah 46 tahun berkuasa. Saat putranya Kim Jong-il mengambil alih, ia mewarisi sistem kendali sempurna ayahnya. Tapi semuanya akan runtuh. Jadi gimana Korea Utara dan rezim baru menjadi lebih buruk? Saat Soviet berhenti mengirim bantuan, ekonomi hancur berantakan. Soviet tidak lagi mengirimkan makanan. Lalu orang-orang perlu makan. Orang korut pandai manfaatkan sumber daya. Mereka bisa bikin sup dari sepatu bot. Tak adanya listrik berarti tak ada pupuk, yang berarti tak ada makanan. Dan jika itu belum cukup buruk, di tahun 1995 dan 1996, banjir menghancurkan lahan pertanian. Pemerintah tetap diam, sementara orang-orang kelaparan. Kisah para penyintas sangat mengerikan. Orang-orang makan belalang, kulit pohon, dan tikus hanya untuk bertahan hidup. Mayat-mayat muncul di jalanan tiap hari. Beberapa orang bahkan mau makan temannya sendiri. Menjual cuilan manusia di pasar sebagai daging babi. Beberapa perkiraan menunjukkan antara 2 juta dan 3,5 juta orang meninggal dan rata-rata orang korut sekarang 3 hingga 4 inci lebih pendek daripada orang Korsel karena bertahun-tahun kekurangan makanan. Tanggapan Kim Jong-il terhadap hal ini adalah, kita tak bisa biarkan dunia tahu titik lemah kita. Ia belajar pelajaran penting dari kelaparan itu. Jika kamu tak bisa memberi makan orang, setidaknya buat dunia terlalu takut untuk menyerang. Jadi di tahun 2006, Korea Utara menguji bom nuklir pertamanya, yang menjadi jaminan utama rezim tersebut. Di tahun 2011, Kim Jong-il meninggal. Putranya, Kim Jong-un, mengambil alih kekuasaan pada usia 27 tahun, dan para ahli memperkirakan ia akan gagal. Mereka sepenuhnya salah. Kim Jong-un terbukti bahkan lebih kejam daripada ayahnya. Ia mengeksekusi pamannya sendiri, Chang Song-taek, dan tampaknya membunbun saudara tirinya, Kim Jong-nam, dengan agen saraf. Ia mempercepat program nuklir dan di tahun 2017 dunia benar-benar khawatir tentang perang nuklir. Tapi inilah kehidupan sebenarnya di Korea Utara saat ini. Tiap keluarga harus ngumpulin 1 ton manusia setiap tahun untuk pupuk. Dan orang-orang mengunci jamban mereka agar tetangga tak mencurinya. Tak ada tempat sampah karena tak ada yang pernah dibuang. Upah rata-rata adalah $2 per bulan. Luar biasa. Dan kupikir karakter animasi Stickman dibayar murah. Buat ongkos naik angkot aja nggak cukup, boy. Ngomong-ngomong, di Korea Utara kadang orang harus turun dan mendorong kereta karena tidak ada listrik. Rezim itu punya kamp kerja paksa di mana orang-orang bekerja dalam kondisi yang mengerikan. Wanita yang melarikan diri ke Tiongkok sering terjebak dan tak bisa pulang. Saat ini, ratusan ribu wanita Korea Utara terjebak di sana. Orang bisa dieksekusi karena hal-hal yang sepele. Membiarkan debu menumpuk di potret Kim. Tak cukup menangis saat seorang pemimpin meninggal, menonton film dari negara lain. Kejahatan kecil ini bisa membuatmu terbunuh. Di tahun 2014, PBB mempelajari apa yang terjadi di Korea Utara. Mereka mengatakan pelanggaran hak asasi manusia ini lebih buruk daripada hampir semua yang pernah mereka lihat sejak Perang Dunia II. 26 juta orang hidup di bawah sistem ini sekarang, di tahun 2025. Bagian yang paling mengerikan adalah sementara kamu nonton video ini, tak ada yang berubah di sana. Kegelapan yang sama, kelaparan yang sama, ketakutan yang sama. Sebuah negara yang seharusnya tak pernah ada, menolak untuk berakhir. Beri pendapatmu di kolom komentar, beritahu kami fakta mana yang paling mengejutkanmu, karena jujur saja kuota buang air besar wajib itu masih membuat saya Herman. Korea Utara, aneh. Tapi orang Inggris, mereka tersinggung. Klik di sini untuk nonton.